Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada beberapa pertanyaan ya dari beberapa orang tentang bagaimana imam seorang anak kecil. Nanti kita ungkap adanya beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama tentang imamnya anak kecil. Tapi perlu kita ketahui dalam kitab Minhajul Muslim, ya saudaraku, ya kitab ini Minhajul Muslim, ya. Ya, di sini kita akan bacakan bagaimana pendapat jumhur ulama tentang ya imam seorang imam ya memimpin sholat ya secara umum kepada jamaah kaum muslimin. Oke, kita bacakan kitabnya. Ya, di sini katakan al-imamatus sobiyi ya. Yang menjadi imam itu bagaimana kalau imam itu adalah seorang anak kecil. Tasihu imamatus sobiyi finna filati dunal faridah. Jadi ya seorang imam ya imam anak kecil yang menjadi imam sah sholatnya ya di dalam sholat sunnah. Jadi dia boleh memimpin sholat sunnah dunal faridah selain sholat fardu ya. Ini jumhur ya, walaupun nanti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berbeda dengan pendapat jumhur, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa imam anak kecil ya tidak bisa menjadi makmumnya, nggak boleh orang-orang laki-laki dewasa, karena imam anak kecil ya hanya untuk sholat sunnah ya. Jadi ya di sini katakan bahwa anak-anak kecil hanya boleh untuk sholat sunnah. Ya, dikatakan idi mumtaridu la yusalli wara'a muntafad. Jadi tidak berhak ya tidak berhak seseorang yang sholatnya fardu itu ya yang sudah balik, yang sudah berakal dan dewasa itu di belakang orang yang sholatnya masih sholat sunnah, itu anak-anak kecil tersebut ya. Sedangkan wasobiyu sholatuhu nafilah ya. Jadi anak kecil itu ya sholat fardunya aja dianggap sholat sunnah ya. Sholat fardunya dianggap sholat sunnah ya. Jadi anak kecil itu ya sekali lagi hanya boleh ya menjadi imam pada sholat sunnah. Sebagaimana banyak yang kita kemarin sholat tarawih ya, sholat tarawih itu kan sholat sunnah, itu boleh menjadi imam anak kecil ya. Tapi ketika sholat fardu maka orang dewasa lah yang berhak untuk menjadi imam ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, dalilnya apa? Nah, dalilnya apa? Kenapa nggak boleh anak kecil itu menjadi imam sholat fardu bagi laki-laki dewasa? Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, hadis riwayat Imam Bukhari, dan ini hadis sahih ya, dikatakan ya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahtalifu ala imamikum. Janganlah kamu berselisih ya, janganlah berselisih ya tentang imam ya. Jadi janganlah kamu berbeda ya, berselisih atau berbeda dengan imam-imam kalian ya. Inilah yang sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, tapi di sini saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, bahwa ada berbeda kalangan ulama, berbeda pendapat ya. Salah satunya pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya, bahwa Imam Syafi'i membolehkan ya, seorang anak kecil ya menjadi makmum ya
untuk orang-orang dewasa, ya. Yang merujuk berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Salamah. Ya, dia menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ya berkata kepada kaumnya, ya ummukum akraukum, ya. Jadi dikatakan hendaklah yang paling fasih, ya, bacaannya menjadi imam di antara kalian. Jadi kalau anak kecil itu fasih bacaannya, menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, boleh dijadikan sebagai imam. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Jadi dikatakan di sini bahwa periwayat ini ya mengatakan bahwa Amr ibnu Salamah ini umurnya baru 7 tahun, ya. Dia mengatakan qala fakuntu ummuhum wa ana ibnu sab'i sinina, ya. Jadi aku menjadi imam bagi mereka sedangkan umurku baru 7 tahun. Nah, itu menurut pendapat Imam Syafi'i, walaupun sekali lagi walaupun jumhur mengatakan hadis ini dhaif, ya. Jadi jumhur mengatakan hadis ini dhaif, ya. Dha'afur riwayah. Jadi riwayatnya dhaif, ya. Seperti itu, ya. Demikian, ya, sebagaimana tadi kita jelaskan, ada 2 pendapat tentang bagaimana anak-anak menjadi seorang imam dalam sholat fardu, ya. Tapi kalau kita untuk lebih selamatnya, ya, untuk anak-anak kecil, terutama yang belum balik, disarankan dia diperbolehkan untuk sholat sunnah untuk menghindari ikhtilaf, ya. Tapi yang meyakini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, walaupun hadisnya dhaif, ya, oleh sebagian ulama, tapi kalau ada anak kecil yang lebih fasih daripada orang lain, maka itu lebih utama menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim dalam episode berikutnya. Kita tutup sama-sama dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.